Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya tentunya di cerita horor. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya. Amin. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram selanjutnya. Nah, di video kali ini saya akan membawakan cerita. Sebelum mulai ceritanya, seperti biasa, di dalam cerita ini semua nama dan tempat disamarkan demi menjaga privasi. Langsung saja, seperti apa ceritanya? Simak video ini sampai habis. Daripada penasaran, tak usah kelamaan lagi, kita masuk ke ceritanya. Ayah, Lea takut ya. Ayah di mana? Lea sendirian di sini ya. Panggil anaknya. Ayah di sini sayang, jangan takut. Ayah selalu di sini. Dan tiba-tiba, brak! Ayah bangun ya. Ayah jangan tinggalin Lea ya. Ayah, mimpi itu lagi. Lea, dengan nafas yang terengah-engah dan keringat yang bercucuran, Alea meraih gelas kaca yang berisi air putih di tepi nakas. Ia menenangkan pikirannya sejenak dan beranjak dari tempat tidur. Setelah bersiap-siap, Alea pun bergegas berangkat ke sekolah. Suasana riuh kelas yang sedang membicarakan sesuatu. Iya, mereka membicarakan tentang kematian Dani yang sadis tepat pada pukul 8 malam tadi. Aku gak nyangka ya, Dani pergi secepat ini. Iya, aku juga gak nyangka. Padahal baru kemarin kan dia sama kita. Iya gak? Iya, kasihan banget sih Dani. Pulang sekolah nanti kita ngelayat yuk. Semua siswa sibuk membicarakan tentang kematian Dani. Kematian Dani sangatlah misterius. Meskipun dikarenakan kecelakaan, namun tak ada bukti apa penyebab dari kecelakaan tersebut. Alea melihat ke arah bangku kosong yang terletak paling depan di pojok kanan. Di sanalah Dani duduk. Namun tak lama kemudian, sosok Dani muncul dan melihat ke arah Alea. Langsung saja Alea memalingkan wajahnya dari tatapan rohnya Dani. Ia tak kuasa melihat arwah temannya yang baru saja dipanggil Sang Maha Kuasa. Namun roh itu tetap saja melihat ke arah Alea. Ia melambaikan tangannya kepada Alea dan tersenyum, kemudian menghilang begitu saja. Semoga kau tenang di sana Dan, bersama kekasihmu, gumam Alea dalam hati. Sekarang, Alea bersama teman sekelasnya sedang berada di rumah duka. Ia melihat Dani yang wajahnya masih tertutup oleh kain. Alea merasa risih saat berada di rumah duka. Bagaimana tidak risih, roh Dani yang masih berkeliaran di sekitar rumah, bahkan di sekitaran tempat yang pernah jadi persinggahannya. Roh Dani masih saja selalu menatap sendu ke arah Alea, seperti ada yang ingin ia sampaikan. Namun Alea tak bisa berkomunikasi dengan makhluk astral. Alea hanya senyum dan memalingkan wajahnya dari roh Dani. Pukul 17.00, Alea melangkahkan kakinya ke praktek psikolog yang tak jauh dari rumahnya yang hanya berjarak 1 kilometer. Selamat pagi, ujarnya. Alea, bagaimana keadaanmu? Ujar seorang psikolog tersebut yang biasa aku panggil Mbak Nia. Sama saja Mbak, gak ada perubahan. Malahan sekarang aku sering mimpi tragedi dulu, ucap Alea. Ternyata berat juga masalahmu Lea. Ini trauma yang kuat, ujar Mbak Nia. Baiklah, mari kita hipnotis ingatanmu terlebih dahulu, ucap Mbak Nia lagi. Usai berbincang, Mbak Nia memberikan beberapa obat untuk Alea konsumsi dan mengizinkan Alea pulang. Namun di tengah perjalanan, Alea melihat sebuah mobil sedan yang bertabrakan dengan sebuah mobil truk. Mobil sedan itu hancur, dan yang ia lihat ada seorang bapak-bapak yang kepalanya sudah berlumuran darah, dan seorang anak kecil yang sudah tak berbentuk yang terpelanting keluar. Langsung saja Alea shock melihatnya, dan mulailah ingatan tentang tragedi kecelakaan yang menimpanya dan ayahnya beberapa tahun yang lalu. Kepala Alea sedikit pusing.
Pandangannya mulai buram. Dan brak! Alia pun terjatuh pingsan. Alia mengedipkan matanya beberapa kali dan memegang kepalanya yang masih sakit. "Ibu, kakak Alia sudah sadar, Bu." "Lea, alhamdulillah, kamu sudah sadar, Nak," ucap ibunya. "Memangnya Lea kenapa, Bu?" Alia berusaha bangkit duduk. "Tadi kamu pingsan, Nak. Udah, istirahat saja dulu. Mungkin kamu kecapean," ujar Bu Tati selaku ibunya Alia. Alia masih dalam keadaan lemas dan mengingat kejadian kecelakaan yang ia tadi lihat. Masih sedikit perih di hati yang ia rasakan saat melihat kejadian tersebut. Terdengar bunyi ketukan pintu dari arah luar ruangan yang Alia tempati. "Iya, masuk," ujar Bu Tati. "Mbak Tati," ujar salah seorang pria yang nongol dari balik pintu yang tak lain adalah pamanku. "Andi," balas ibu mempersilahkan Andi untuk duduk. "Gimana keadaan Lea? Baik-baik saja kan?" tanyanya. "Iya paman, udah agak mendingan," ujar Lea santai. "Oh ya, paman mau ngomong apaan sama Lea? Kayaknya penting," tanya Lea penasaran. "Jadi begini Lea, sebenarnya paman pengen nyariin kamu untuk..." Ucapan Andi terputus saat seorang suster masuk ke ruangan untuk mengecek keadaan Alia. "Permisi Pak, Bu, saya cek pasien sebentar." Alia terus memandangi suster tersebut. Ia melihat aura abu-abu, yang tandanya ia sedang dalam proses menuju kematiannya. Tak lama lagi, yang sudah pasti, Alia tak tahu kapan. "Selesai Pak, saya permisi ya," ujar suster tersebut. Namun sebelum suster itu pergi, Alia memanggilnya. "Suster, jangan pulang malam sendirian ya," ujar Alia. Semua pun hening, tak bergeming saat Alia berkata seperti itu. Suster itu hanya tersenyum pada Alia lalu pergi. Paman, sambung yang tadi ya," ujar Andi. "Silahkan," ujar Alia dingin. "Menurut paman, apa sebaiknya Lea mengunjungi salah satu ustadz yang udah berpengalaman mengurukyah orang? Lea harus dibersihkan. Paman tahu, kemampuan yang Lea miliki tak lain hanyalah gangguan," ucap pamannya. Boleh paman, Lea mau. Kapan kita ke sana?" jawab Lea. "Setelah kamu keluar dari sini Lea," ucap pamannya lagi. "Baik paman," jawab Lea. Di keesokan harinya, Alia telah dipersilahkan pulang oleh pihak rumah sakit. Betapa bahagianya hati Alia. Ia ingin segera berobat dengan ustadz dan membersihkan dirinya dari gangguan jin. Di sepanjang lorong rumah sakit, ia sangat banyak melihat roh-roh orang yang sekarat, bahkan roh jahat yang mengusik manusia untuk bertindak kejahatan. Alia benci rumah sakit. Ia sangat tak ingin melihat ini semua. Matanya tertuju pada salah satu perempuan parubaya yang sedang mengenakan tongkat. Ia melihat aura hitam dan roh yang sangat mirip dengan orang tersebut. "Hanya menunggu," ujar Alia singkat dalam hatinya. "Menunggu apa Lea?" ujar Bu Tati. Lea menunjuk perempuan parubaya tersebut. "Us, gak boleh begitu Lea," ujar Bu Tati lagi. Alia hanya diam dan terus melangkahkan kakinya. Singkat cerita, sesuai janji kemarin, Alia dan pamannya pun berkunjung ke salah satu ustadz yang ada di daerahnya. "Nak Alia, bisa ceritakan keluhan yang Nak Alia alamin?" ucap Pak Ustadz. "Gini Pak Ustadz, semenjak tragedi kecelakaan yang saya alami waktu berumur 6 tahun, saya sering merasakan hal yang janggal. Terus saya bisa melihat apa orang lain yang tidak bisa lihat. Saya mau buang semua itu Pak Ustadz," ucap Alia kepada Pak Ustadz. "Nak Alia apa terganggu?" ucap Pak Ustadz. "Iya Pak Ustadz, saya terganggu," jawab Alia. "Di dalam Islam, memang ada yang bisa melihat makhluk gaib Nak Alia. Tapi yang bisa melihat hanya para nabi dan rasul. Jika ada manusia yang bisa melihat, itu tak lain hanya tipu daya jin saja. Nak Alia, sekarang termasuk sudah diganggu oleh para jin," jelas Pak Ustadz Arifin panjang lebar. Terus, lantas saya harus bagaimana Pak Ustadz? Apa Pak Ustadz bisa bantu?" tanya Alia.
Insya Allah, dengan izin Allah, Ustadz akan berusaha semaksimal mungkin, jawab Pak Ustadz. 30 menit Alia diruqyah, dan alhasil Alia pun muntah. Selain itu, kepala Alia terasa berat dan sekujur tubuh keluar keringat. Sampai selama 4 menit Alia tak sadarkan diri dan sosok makhluk gaib yang menguasainya. Yang alhamdulillah makhluk tersebut sudah pergi dan tak akan mengganggu Alia lagi. Gimana, Nak Alia? Apa agak mendingan? Tanya Pak Ustadz. Sudah mendingan Pak Ustadz. Seperti ada yang lepas, ujar Alia senang. Jangan pernah ninggalin sholat ya nak. Dekatkan diri kepada Allah, ucap Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, terima kasih ya, jawab Alia. Sudah 3 hari selepas diruqyah, Alia tidak pernah kedatangan tamu tak diundang. Serta Alia tak pernah bermimpi yang aneh-aneh lagi. Alia sangat lega. Ia bisa menjadi orang normal. Di bangku paling belakang, Alia dengan fokusnya menyelesaikan tugas matematika dan menjadi orang yang pertama mengumpulkannya. Semua berdecak kagum kepadanya. Dan di hari ini, Alia sangat ramah. Ini kali pertamanya ia tersenyum pada seisi kelas dari 11 tahun terakhir. Alia, panggil temannya. Iya, kenapa? Jawab Alia saat ia mendengar seseorang memanggilnya. Alia masih celingak-celinguk mencari sumber suara tersebut. Namun yang ia lihat tak ada satupun temannya yang terlihat memanggilnya. Mungkin aku salah dengar, batin Alia. Alia. Berhenti memanggil namaku, bentak Alia. Sontak seisi kelas kaget dibuatnya. Ia termangu dan tak mungkin ia salah mendengar. Alia, kamu kenapa? Ujar Bu Guru Dewi selaku guru matematika. Gila mungkin Bu, sahut salah satu teman kelasnya. Maaf Bu, maaf, ujar Alia mengepalkan kedua tangannya sembari menunduk. Lalu terdengar sayup suara cekikikan seseorang. Alia masih mencari sumber suara tersebut. Suara itu seperti dari atas, gumamnya sembari menengadah kepalanya. Teriak Alia dan jatuh pingsan. Alia memandangi ibu dan adiknya secara bergantian. Alia merasa menjadi manusia seutuhnya saat bersama keluarga kecilnya itu. Hidup sederhana meskipun ayahnya sudah tiada. Namun, Alia tak merasa menjadi anak yang kurang kasih sayang ataupun kurang nafkah. Ia sangat menyayangi keluarganya. Aku sayang kalian, ujar Alia tiba-tiba. Apa kakak ngomong apa? Ujar Nadine. Tidak ada apa-apa, jawab Alia terkekeh. Sudah, cepat habisin sarapannya, ntar telat lagi. Alia terkadang merasa akan pergi. Merasa ia hanya menjadi aib keluarga hanya karena kemampuannya itu. Mereka yang percaya akan supranatural dianggap gila dan ditanya keimanannya. Padahal memang ada manusia yang dapat melihat sosok makhluk yang mungkin manusia lain tidak dapat melihatnya. Tapi jangan salah, ada juga yang dapat melihat. Namun itu hanya sebatas gangguan semata. Karena kita hidup di dunia tak lepas dari kata gaib. Bahkan jika bisa melihat itu semua, bukan jin dan setan di antara kita, namun kita di antara para jin dan setan. Karena apa? Karena populasi jin dan setan lebih banyak kebanding manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang tak bisa apa-apa, setidaknya meminta perlindungan pada Yang Maha Kuasa. Kita sadar diri bahwa kita manusia yang tak berdaya. Namun dengan kekuatan iman, doa, serta kedekatan kita dengan Sang Pencipta akan membuat kita menjadi manusia yang kuat jiwa dan raganya. Keesokan harinya, di bangku paling belakang, terlihatlah gadis anggun berambut ikal hitam legam dengan kulit putih bersih. Suara tetesan air yang jatuh ke meja Alia membuyarkan lamunan Alia. Air apa ini? Gumamnya. Alia pun teriak yang menggegerkan seisi kelas. Betapa terkejutnya Alia saat ia lihat yang menetes bukan air, melainkan darah merah segar. Alia, kamu kenapa? Ujar Puput teman sekelasnya. Please deh, cewek aneh. Aku tahu kok,
kamu memang rada gimana. Tapi tolonglah, jangan sering bikin onar, ucap teman yang satunya lagi. Beginilah kehidupan Alea. Andai saja semua orang percaya dengan apa yang ia katakan, mungkin Alea tidak akan tumbuh menjadi seorang gadis berhati es. Kemampuan yang Alea miliki membuat Alea gila di mata orang-orang. Alea hanya diam, mengepalkan kedua tangannya. Jantungnya masih berdegup kencang. Ia masih menatap tetesan darah yang semakin lama semakin menggelinang. Apa ini? Batin Alea. Masih terus ia memandangi, sampai akhirnya darah tersebut hilang sendiri entah kemana. Aku gak apa-apa kok. Maaf, udah buat onar, jawab Alea dengan wajah datar yang masih pucat. Bel istirahat telah berbunyi. Seperti biasanya, para siswa dan siswi berbondong-bondong menuju kantin. Karena Alea lupa membawa bekalnya, Alea juga ikut makan ke kantin. Ia memilih bangku paling pojok dengan melahap makanan pesanannya. Itu pasti hanya halusinasi semata, batin Alea. Kamu ternyata suka halu juga ya, ujar salah seorang laki-laki di sampingnya. Entah sejak kapan lelaki itu ada di sampingnya. Spontan, Alea terbelalak mendengar ucapan laki-laki itu. Maksudnya apa? Tanya Alea rada bingung. Gak ada, lupain aja. Semenjak aku sekolah di sini, aku gak pernah lihat kamu. Kamu anak baru juga. Lagian kamu juga gak punya teman, ujar laki-laki itu. Dasar nih anak, batin Alea. Lelaki itu hanya menatap sinis ke Alea, seakan ia tahu apa yang baru ia bicarakan. Aku memang jarang keluar, dan aku gak suka keramaian, jawab Alea dingin. Kamu bukan psikopat kan? Tanyanya nyengir, menampakkan gingsul manisnya. Baginya, komentar pedas seperti ini sudah biasa ia dapatkan. Namanya juga manusia. Sangat hebat menilai seseorang hanya dari luar. Iya, aku psikopat. Sana menjauh, ujar Alea datar. Gak apa-apa kalau kamu psikopat. Salam kenal, aku Azhar. Kamu siapa? Ucap laki-laki itu. Alea hanya menatap dalam wajah lelaki itu. Jutek amat sih, ucap lelaki itu. Namaku Alea, singkat Alea menjawab. Oh, aku pergi dulu ya, ucap laki-laki itu. Cowok aneh, gumamnya. Sehabis melahap makanannya, Alea kembali ke kelasnya dengan melewati satu koridor saja, karena kelasnya adalah kelas yang paling dekat dengan kantin. Namun, langkah Alea terhenti saat ia melihat sekelebat bayangan hitam melintas di hadapannya hingga rambutnya bagaikan tertiup angin. Detak jantung Alea seakan terhenti, sedetik matanya terbelalak. Apa-apaan ini? Batinnya. Tak lama kemudian, ia melihat seorang siswi yang hanya memasang wajah murungnya berjalan ke arahnya. Alea tetap terus mengikuti wanita itu. Sepertinya ia dalam tekanan batin. Gadis itu menoleh ke arahnya, dan tak sengaja tangannya dan Alea bersentuhan. Dan Alea melihat sebuah gambaran bahwa wanita yang baru saja menyenggol tangannya itu akan mati mengenaskan. Ia melihat darah di sekujur wanita tersebut. Sontak saja, Alea langsung terkejut dan jatuh terduduk. Ini apa lagi? Gumamnya dengan keringat mengucur di pelipisnya. Alea, tolong aku, ucapnya. Kamu? Bukannya kamu gadis yang menyentuh tanganku kemarin? Ucap Alea. Iya, tolong aku Alea, ucap gadis itu. Maaf, aku tidak bisa, jawab Alea. Lea, aku mohon tolong aku Lea, suruh gadis itu. Lepasin tanganku, bentak Alea. Gak akan, kamu harus nolongin aku, gadis itu pun membentak. Lepasin, lepasin, teriak Alea yang tersadar dari mimpi buruknya. Ah, gadis itu, ujar Alea dengan nafas terengah-engah. Ini adalah hari terakhir sebelum Alea akan menghadapi UASnya. Iya, betul. Hari ini adalah hari Sabtu. Dan lusa, sekolahnya akan mengadakan UAS. Tapi hari ini, sekolah Alea digegerkan dengan penemuan mayat seorang siswi di depan pintu toilet wanita. Alea tak ingin melihat hal yang aneh lagi.
ia memilih untuk berdiam diri di kelas. Namun sial, tadi pagi Alea kebanyakan minum air putih yang harus membuat Alea mau tidak mau harus pergi ke toilet wanita. Hanya satu pintu yang diberi garis polisi yang tidak boleh digunakan. Alea masih jelas melihat bercak darah di lantai kamar mandi tersebut. Alea tak menghiraukan semua itu. Ia masuk ke toilet paling ujung. Ia merasa tak ada aura negatif di toilet paling ujung. Usai buang air kecil, ia tetap tak menghiraukan garis polisi yang ia lewati. Namun, rasa ingin tahunya tinggi. Alea mencoba mendekati toilet tersebut. Bau amis, bangke, celetuk Alea. Alea seperti mendengar bahwa ada yang menyebut namanya. Ah, ini semua halu, ujarnya menenangkan dirinya. Batin Alea membalikkan tubuhnya, mencoba melihat siapa yang memanggilnya. Saat Alea membuka pintunya, Alea pun kaget, teriak histeris. Dan ternyata, seorang laki-laki di belakang Alea adalah si Azhar. Alea pun menoleh, mengisyaratkan bertanya apa. Aku dengar cewek itu mati secara nggak wajar. Kita selidiki yuk, aja Azhar bersemangat. Bukan urusan aku, ujar Alea. Kamu kok nggak ada rasa manusiawinya sih, ujar Azhar. Memangnya dia pikir dia siapa? Beraninya ngomong aku nggak punya rasa manusiawi. Sok-sokan mau nolong lagi. Dasar aneh. Dia nggak tahu bagaimana rasanya berhadapan sama hal gituan, batin Alea dalam hati. Mendengar ucapan Azhar seperti itu, ingin rasanya Alea mendaratkan 5 jarinya di pipi lelaki itu. Dengar ya, fakta pertama, aku nggak kenal dia. Fakta kedua, aku nggak mau capek. Dan fakta ketiga itu, semua nggak penting. Paham? Ujar Alea kesal lalu pergi. Azhar hanya menatap bingung dengan sikap Alea yang begitu egois. Alea melangkahkan kakinya masuk ke ruangan terkutuk, di mana sekarang ia sudah dianggap gila oleh seluruh temannya. Pandangannya terus lurus ke depan hingga ia sampai di bangkunya. Dan betapa terkejutnya lagi, Alea melihat sesosok perempuan yang ia temui kemarin yang hadir di mimpinya tadi malam. Kamu? Ujar Alea. Hai, Lea, sapanya lembut. Kenapa ada di sini? Ini tempat aku, ujar Alea dingin. Dengan sekejap, wanita itu hilang. Lihat si Lea, mulai gila lagi, bisik salah satu teman kelasnya. Tapi itu benar-benar wanita yang kemarin, batin Alea dalam hati. Sesampainya di rumah, Lea, bisa antarin Nadine ke rumah sakit gak? Nadine badannya panas. Ibu gak bisa nganter. Ibu ada urusan mendadak. Bisa kan nak? Ujar ibu memohon. Iya bu, bisa, jawab Alea. Alea dan Nadine pergi menuju ke tempat yang paling Alea benci, yaitu adalah rumah sakit. Alea dan Nadine menaiki sebuah taksi dengan seorang pria parubaya yang mengendarainya. Namun ada perasaan janggal di hati Alea. Ia merasa akan terjadi sesuatu di taksi ini. Langsung saja ia meminggirkan taksinya dan turun mencari taksi lain. Namun sebelum turun, Alea sempat memesankan ke supir taksi untuk mengecek remnya. Selain itu juga, ia menyarankan untuk jaga mata. Saat mengemudi, usahakan jangan mengantuk. Mendengar ucapan itu, supir taksi diam dan ramah. Gak usah nasihati saya sudah handal dalam menyetir, ujarnya, lalu pergi dengan laju cepat. Alea hanya menghembuskan nafasnya dengan kasar dan menatap taksi tersebut sampai taksi baru datang. Alea langsung menyetop taksi yang datang ke arahnya. Ayo dek, naik, ujar pak taksi tersebut. Tak jauh dari tempat mereka berdiri tadi, Alea melihat sekerumunan orang. Kenapa ini pak? Tanya Alea pada supir taksi. Ini sepertinya ada kecelakaan dek. Mendengar ucapan tersebut, jantung Alea berhenti seketika. Ia membuka kaca mobil perlahan dan melihat bahwa yang kecelakaan adalah taksi yang tadi Alea dan Nadine tumpangi. Dari kejauhan, Alea melihat sesosok yang sangat mirip rupanya dengan supir taksi parubaya yang marah kepadanya tadi. Ia menatap Alea dengan rasa marah dan menyesal. Cepat-cepat,
Alia menutup kaca taksi kembali. Ia bersyukur masih bisa selamat dari taksi tersebut. Sesampainya di rumah sakit, "Kamu tunggu di sini sebentar ya, Dek," ujar Alia pada Nadine. "Iya, Kak," jawab adiknya. Alia menuju tempat pembelian obat sesuai resep dokter yang diberikan padanya tadi. Sangat sepi, tak ada satupun karyawan yang berlalu lalang. Hanya ada satu suster yang menjaga di sana. Mungkin karena sekarang sudah masuk maghrib, jadi banyak karyawan yang menunaikan sholat maghrib. Alia pun menghampiri suster penjaga tersebut dan menyerahkan selembar kertas berisikan resep dokter. "Suster, saya ingin menebus obat," ujar Alia. Tak ada sautan dari suster tersebut. Ia hanya mengambil kertas yang diberikan Alia. Hanya selang beberapa detik, mengembalikan kertas yang tadi Alia berikan. "Kenapa dikembalikan, suster?" tanya Alia heran. "Saya nggak suka sama kamu," jawabnya dengan wajah datar dan nada dingin. "Aneh," batin Alia. "Tapi suster, saya nggak ada salah sama suster. Terus, saya sangat butuh obat ini, suster," ujar Alia dengan nada sedikit marah. Pergi kamu," bentak suster tersebut. Alia merasa ada yang janggal dengan suster yang tengah berhadapan dengannya sekarang ini. Hawa dingin mulai menyelimuti ruangan ini. Merinding mulai dirasakan tengkuk Alia. "Mbak," suara seseorang memanggil Alia dan memegang pundaknya. Sontak, Alia langsung kaget dan menoleh. "Ngomong sama siapa?" gumam Alia. Ucapan Alia pun terputus saat ia melihat suster penjaga sudah tidak ada di tempatnya. "Sama siapa, Mbak?" tanya suster itu lagi. "Ini sus, saya mau nebus obat," ujar Alia mengalihkan pembicaraan. "Iya, tunggu sebentar," ujar suster tersebut dan mengambil obat yang Alia perlukan. Pikiran Alia kacau. Alia bergegas ke kamar kecil untuk membasuh mukanya. Namun saat ia membuka pintu, seorang wanita parubaya keluar dari pintu tersebut dan menembus tubuh Alia. Namun tubuh wanita parubaya tersebut menembus tubuh Alia. Alia masih belum tersadar akan kejadian tersebut. Ia masih tetap terus masuk dan membasuh wajahnya berulang kali. "Kali ini aku benar-benar gila," ujar Alia dengan nada frustasinya, dan keluar menuju tempat di mana adiknya menunggu kehadirannya. "Udah selesai, Kak?" tanya Nadine kepada Alia. "Sudah, ayo pulang," ujar Alia. Kali ini, Alia tidak naik taksi, melainkan Alia sudah memesan Grab agar lebih cepat dan tak payah menunggu taksi berlama-lama. Di dalam Grab, Alia terus saja memikirkan kejadian yang menimpa hari ini. Firasatnya kembali seperti dulu lagi. "Suster," dan sontak Alia langsung terperanjat kaget saat ia baru menyadari bahwa perempuan parubaya tadi menembus badannya. Dia bukan manusia, suster dan wanita parubaya tadi. Mereka adalah yang Alia lihat waktu Alia masuk rumah sakit, yang memiliki aura hitam dan abu-abu. Dan mereka memang benar sudah mati, seperti yang Alia duga. Dan mereka memang benar sudah mati, seperti yang Alia duga, dan itu semua berarti semua telah kembali. Kemampuanku yang bisa membuat aku gila. Bahkan sekarang tak hanya bisa melihat dan merasakan, sekarang juga bisa saling adu cakap, ujar Alia mundar-mandir dengan ujung ibu jari yang ia gigit. Alia. Apa? Suara itu, teriak Alia. Alia sudah seperti orang frustasi yang selalu diganggu. Kenapa kemampuannya sekarang malah bertambah? Alia. Suara itu lagi. Apaan sih, setan? Akhirnya kamu menjawab, ujar suara yang hanya Alia yang bisa dengar. Tahu kenapa aku tidak menjawab? Itu karena kamu nyinyir. Bego, ujar Alia kesal. Aku di sini sebelum aku mati. Kita pernah ketemu dan gak sengaja tangan kita bersentuhan, ujar roh tersebut panjang lebar. Terus
Kamu pikir aku peduli? Wujud kamu mana? Oceh Alea. Dan seketika roh Dini muncul tepat di depan mata Alea. Teman-teman kamu memanggil kamu Leakan, ujar roh tersebut. Kenapa kamu gak langsung ke alam baka? Kenapa masih hinggap di dunia yang fana ini? Dosa besar apa yang telah kamu perbuat? Ujar Alea dengan satu tarikan nafas. Aku akan pergi. Kamu jangan khawatir, ucap roh itu lagi. Ya udah, pergi sekarang aja. Oh ya, kamu kok cepet banget mati. Perasaan baru 2 hari yang lalu kita ketemu. Kamu matinya kapan? Ujar Alea. Kemarin, jawab roh itu. Jangan-jangan kamu yang mati di toilet? Belum lengkap Alea bicara, sudah dipotong oleh roh Dini. Iya Lea, aku yang mati mengenaskan itu. Aku tahu kalau kamu tahu, ujar roh itu. Tahu apa? Tanya Alea dengan nada bingung. Aku tahu kalau kamu tahu bahwasanya aku akan mati mengenaskan seperti ini. Iya kan? Ucap roh itu. Setan sok tahu. Udah pergi aja sana, bentak Alea. Aku bakal pergi kalau kamu mau nolongin aku, ujar roh Dini memohon. Tolong, jangan ganggu aku lagi. Kamu punya dunia sendiri. Kita beda alam, beda dunia. Jadi, tolong hidup di dunia masing-masing, bentak Alea. Dan dengan sekejap, roh Dini menghilang dari hadapan Alea. Alea tambah pusing, tambah frustasi, terlibat dalam masalah setan. Ini adalah hari pertama sekolah Alea mengadakan UAS. Hari pertama, jadwal kimia dan sastra Inggris. Kimia. Bagi Alea mengerjakan soal kimia, sama halnya dengan membalikan telapak tangan. Begitu mudah. Tapi tidak tahu jika untuk hari ini, roh Dini masih saja terngiang di kepalanya. Singkat cerita, sepulang sekolah, Alea, teriak Azhar dari kejauhan. Alea pun menoleh, segera bergegas mengambil Azhar yang telah lama menunggunya. Gini Zar, aku mau nolongin kamu buat nyelidikin kasus pembunuhan si Dini, ujar Alea dengan tampang super seriusnya. Dini? Jawab Azhar bingung. Iya, Dini yang mati mengenaskan di toilet wanita kemarin itu. Aku mau bantuin kamu, ucap Alea. Oke, bagus sih. Kamu mau bantuin aku karena kamu selalu diganggukan, ujar Azhar santai yang langsung membuat Alea terbelalak tak percaya bahwa Azhar mengetahui semuanya. Dari mana kau tahu? Ucap Alea. Itu yang selalu kau pikirkan. Itu juga yang selalu kau batinkan, iya kan? Sambung Azhar meyakinkan bahwa yang ia bicarakan itu benar. Lagi-lagi, Alea terbelalak, menelan paksa salivanya saking tak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Oh ya, kamu bilang satpam itu sedang menuju proses kematian. Maksudnya apa? Tanya Azhar heran, sembari menuju ke arah satpam yang sedang berada di posnya. Satpam itu, ya sedang dalam genggaman malaikat maut. Tapi aku tidak tahu pasti apa dia benar-benar akan mati atau tidak. Soalnya aura yang dipancarkan satpam itu masih abu-abu belum hitam. Jelas Alea panjang lebar. Jadi maksud kamu kalau abu-abu belum pasti mati kan? Ujar Azhar meyakinkan. Iya, dari yang aku lihat sih gitu. Masih bisa ditolong. Dia hanya masih dalam genggaman, ujar Alea. Ya udah, kalau kayak gitu kita tolong aja. Sebenarnya satpam itu krisis ekonomi. Itu yang selalu dipikirkan olehnya. Jelas Azhar panjang lebar. Betul saja. Alea melihat sesosok roh jahat yang berusaha menghasut satpam tersebut untuk berbuat ke arah yang tidak benar. Kamu tahu dia mati karena apa? Tanya Alea pada Azhar. Dari yang dia pikirkan sekarang, ya bunuh diri. Atau mungkin dia akan menggadaikan anak-anaknya, ucap si Azhar. Ini gila, tapi apa pedulinya aku dengan kehidupan dia? Ujar Alea dingin. Kamu gak boleh gitu Alea. Kita manusia, dia juga manusia.
Kita harus saling membantu, serga Azhar. Dengar ya Zar, yang bapak itu butuhkan sekarang adalah uang. Sedangkan aku terlahir dalam keluarga pas-pasan. Gimana aku bisa bantu? Gertak Alea. Azhar bisa memaklumi Alea yang sebenarnya bukan tak ingin membantu. Hanya saja kehidupan ekonomi keluarga Alea juga pas-pasan untuk kehidupan mereka. Aku mengerti. Baiklah, sekarang aku akan antarkan kau pulang, ucap Azhar. Tidak, terima kasih. Aku masih banyak keperluan, Zar. Aku duluan, ujar Alea, lalu pergi begitu saja. Hari kedua menjalankan UAS. Jadi hari ini adalah matematika dan biologi. Alea semakin lama semakin frustasi. Ia selalu memikirkan hal yang tidak penting. Ini semua karena kemampuan Alea yang overload. Padahal, ia sudah mencoba berbagai cara untuk menghapus kemampuan yang ia anggap ini adalah kelainan. Semakin ia mencoba menghapus, malah semakin banyak bertambah. Alea telah menyelesaikan jadwal UASnya. Yang pertama yaitu matematika. Ia bergegas mencari Azhar, menelusuri setiap ruangan. Dan ia menemukan Azhar yang sedang berbincang dengan Pak Anton, yang tak lain adalah satpam yang memiliki aura abu-abu. Namun saat ingin mendekat, sebuah roh menghalangi jalan lajunya Alea, seperti ingin menantang Alea. Dia adalah roh yang marah pada saat Alea menggagalkan rencananya dalam menghasut Dani dulu. "Minggir, setan!" ujar Alea. Roh tersebut menampakkan wujud aslinya pada Alea. Semua giginya runcing dan tajam. Mata kanannya timbul keluar, sedangkan yang satunya lagi bolong. Dengan daging badan yang telah membusuk dan mengelupas, roh tersebut berteriak mengeluarkan auman iblisnya. "Dasar setan, saranku cuma satu. Cobalah sekali-kali kenalan sama yang namanya mandi. Bau dipelihara," ketus Alea, dan tak peduli dengan tanggapan roh yang sedang marah tersebut. Alea melewatinya dan menahan sedikit rasa mual saat melihat wujud asli roh tersebut. Ia hanya bisa memandang Azhar yang sedang bercakap dengan Pak Anton di kejauhan 10 meter. Azhar menyadari hadirnya sosok Alea dan sudah pasti Azhar bisa membaca pikiran Alea. "Baiklah Pak, semoga uang ini bisa membantu kekurangan Bapak. Kalau begitu saya pamit dulu," ujar Azhar sopan. "Udah lama di sini?" ujar Azhar pada Alea. "Enggak kok, jadi gimana rencana awal kita?" tanya Alea. "Rencana awalnya adalah kita harus bertemu banyak dengan polisi. Siapa tahu kita akan mendapatkan sesuatu informasi yang penting," ujar Azhar memberi usulan dan diagukan oleh Alea. Dari kejauhan, Alea melihat roh Dini yang tersenyum ke arahnya dan Azhar. "Di mana rohnya?" tanya Azhar tiba-tiba. "Ah!" sontak Alea terkejut. "Aku bisa baca pikiranmu. Kita bagi tugas, gimana?" ucap Azhar. "Boleh. Tugas aku apa dan tugas kamu apa?" ucap Alea. "Biar aku yang menginterogasi polisi. Kamu interogasi aja sama yang bersangkutan," ucap Azhar. "Maksud kamu roh Dini?" ucap Alea. Iya gimana? Mau gak?" ucap Azhar. "Oke, kita akan mulai besok," ucap Azhar kembali. Hari ketiga UAS. "Hai, Lea." Suara lengkingan yang membuat gendang suara Alea berdenging. Walaupun itu tak semua orang yang bisa mendengar. "Dasar setan kurang ajar. Ucap salam dulu kenapa?" geram Alea. "Sekarang hanya ada kita berdua di sini," ujar roh Dini. "Berdua? Kamu gak lihat itu yang di jendela?" sangka Alea sambil menotop sosok yang menjuntai di jendela. "Oh, dia cantik," bisik roh Dini pada Alea. Alea pun terbungkam dan menggeleng-gelengkan kepalanya. "Oke Dini, dengerin aku baik-baik. Aku sudah frustasi dengan kamu yang selalu mengganggu kehidupan aku. Sekarang ada banyak hal yang ingin kutanyakan," ujar Alea memberi jeda dan hanya didehamkan oleh roh Dini. "Kamu mau minta tolong sama aku kan? Kamu mau aku nyariin siapa pembunuh kamu?"
pertanyaan aku. Masa kamu gak tahu siapa pembunuh kamu? Lanjut Alea. Lea, aku tahu siapa yang bunuh aku. Tapi yang bunuh aku adalah pembunuh bayaran. Dan sekarang pembunuh bayaran itu juga sudah dibunuh sama yang bayarin dia. Jelas Rodini panjang lebar. Kamu tahu siapa dia? Tanya Alea. Namanya Tuan. Tapi aku gak penting sama Tuan Oh lagi. Orang dia sewaktu jadi roh gentayangan udah aku musnahkan. Udah aku kirim duluan ke kerak neraka, ujar Rodini sambil tertawa puas. Jadi sekarang aku harus apa? Apa aku harus bunuh dia yang membayar si pembunuh bayaran itu? Kalau urusan bunuh-membunuh, aku tidak mau, tegas Alea. Aku hanya ingin orang itu mengakui kesalahannya dan dihukum berdasarkan apa yang telah dia perbuat. Itu saja cukup, jawab Rodini dengan santai. Sepulang sekolah seusai UAS ketiga, Alea dan Azhar menyelidiki tempat di mana jasad Dini ditemukan. Tak ada benda yang bisa diselidiki di sini. Gimana? Kamu udah ke kantor polisi belum? Ujar Alea sambil menopang dagu. Udah, polisi juga tak menemukan barang apapun. Sidik jari pun juga tidak ada. Memang lihai betul si pembunuhnya, ujar Azhar berdecik mata pada Alea. Bagaimana dengan kamu? Udah nanya sama Rodininya? Sambung Azhar. Dia bilang kalau yang bunuh itu pembunuh bayaran. Dan pembunuh bayaran itu udah mati, dibunuh sama majikannya, ujar Alea. Kita harus mulai dari orang-orang yang dekat dengan Dini dulu, ujar Azhar memberi jeda. Keluarga misalnya, lalu beranjak ke temannya, dan kalaupun dia punya kekasih, baru kekasihnya. Menurut kamu gimana? Soalnya kalau mau ngandelin polisi itu lambat, pergerakannya lambat. Nanti kalau kita udah nemuin semua bukti baru, kita minta kerja sama sama polisi, jelas Azhar panjang lebar. Ide cemerlang. Aku akan minta bantuan Rodini juga sebelum itu. Tapi aku selesaiin UAS dulu, ujar Alea. Baiklah, hanya tinggal beberapa hari lagi kan, jawab Azhar. Tak terasa, Alea telah menyelesaikan UASnya yang sudah tentu dengan nilai yang sempurna. Inah, aku pikir kamu memang bakalan nolongin aku. Tapi kamu bohong. Beberapa hari belakangan, kamu diam saja, gak ada pergerakan, ujar Rodini yang tiba-tiba sudah tepat di samping Alea, memberikan tatapan tajam pada Alea. Din, di dunia tidak ada yang instan. Semua butuh proses. Jadi sabar, ucap Alea kepada Dini. Aku juga mau fokus ke UASku dulu, ujar Alea lagi, sembari keluar kelas hendak menjumpai Azhar. Alea melangkahkan kakinya, melewati setiap ruangan kelas. Sudah berapa puluh roh yang Alea jumpai, semua tersenyum padanya. Hanya ada dua roh yang selalu menatap tajam pada Alea. Iya, mereka roh yang pernah menghasut Dani dulu. Namun sepanjang perjalanan menuju kelas Azhar, ia melihat seorang siswi yang berteriak histeris dikerumuni oleh banyak siswa. Tolong, ada yang kerasukan, teriak salah satu siswa. Alea hanya menatap dari kejauhan. Ia melihat ada 3 roh yang menguasai tubuh siswi tersebut. Sebenarnya, roh itu baik. Hanya saja, mungkin siswi tersebut mengganggu kehidupan para roh itu. Dasar manusia, sama saja kayak setan, sama-sama suka ngeganggu, batin Alea sembari melangkahkan kakinya mendekat ke arah siswi yang sedang dikerumuni. Alea hendak menolongnya. Entah jin baik dari mana yang menggerakkan hati Alea untuk menolong seseorang. Alea meraih air mineral yang digenggam oleh salah satu perempuan yang ada di sampingnya. Segera Alea percikan air tersebut dan mengisyaratkan untuk pergi kepada 3 roh yang menempel di tubuh siswi tersebut. Dengan sekejap, para roh tersebut pergi dan meninggalkan jejak biru pada leher siswi tersebut. Kamu sudah diberi tanda. Segeralah minta maaf atas apa yang kamu lakukan tadi, ujar Alea
dengan muka datarnya pada siswi tersebut yang sudah mulai sadar. Semua terbelenggu dengan apa yang baru saja Alea bicarakan. "Azhar, ikut aku," ujar Alea sembari menarik tangan Azhar. "Kita mau kemana?" ucap Azhar. Terpotong. "Oh, aku tahu. Kelas dini," ujar Azhar memotong sesampainya di kelas dini. Orang yang kamu cari ada di sana," ujar wanita itu yang bernama Thea sembari menunjuk salah seorang pria berambut keriting. "Apa benar kamu teman dekatnya Dini?" tanya Azhar lagi. "Iya, ada apa?" jawabnya. "Ada yang ingin aku tanyakan." Azhar mulai menceritakan panjang lebar maksud dan tujuannya pada Jerry. "Aku nggak tahu apa-apa," ujar Jerry sembari pergi meninggalkan Azhar dan Alea, namun berhasil ditahan oleh Alea. "Saya curiga sama kamu," celetuk Alea yang menghentikan langkah kaki Jerry. "Apa jangan-jangan kamu ada kaitannya dengan kematian Dini?" sambungnya. "Kalau ngomong jangan asal nuduh. Tak mungkin saya membunuh sahabat terdekat saya," bantah Jerry. "Belagu, kalau memang tidak ada kaitannya sama kamu, sudah pastinya kamu tak keberatan untuk kami interogasi," sindir Alea. "Kalian mau interogasi apa?" "Interogasi saja besok pagi. Saya harus pulang. Adik saya sedang kritis di rumah sakit," ujarnya, lalu pergi meninggalkan Alea dan Azhar. Zhar, apa kau tidak bisa membaca pikiran si belagu itu?" ujar Alea menatap Azhar. "Tidak, tak ada satupun yang bisa aku baca." Sudahlah, mari selesaikan besok," jawab Azhar. Alea mencatat apa yang harus ia dan Azhar lakukan untuk memecahkan kasus pembunuhan yang dialami oleh Rodini. Oke, pertama, interogasi si belagu. Kedua, cari fakta yang ada. Ketiga, cari tahu siapa itu Tuan Oh. Keempat, baru cari si laknat pembayar pembunuh bayaran itu. Oke, batin Alea sembari menulisnya di sebuah kertas putih. Alea bergegas menemui Azhar yang telah menunggunya di kantin. Tanpa basa-basi, Alea langsung menarik tangan Azhar menuju kelas Jerry yang juga kelas almarhumah Dini. Mereka berdua segera menghampiri Jerry dan mulai memasang wajah serius mereka. "Kalian lagi," dengus si Jerry. Kesal seketika ia melihat tampang serius Azhar dan Alea. "Memangnya kenapa, celetuk Alea dengan menengadahkan dagunya. "Kalian ada urusan apa sih sama saya?" ucap Jerry. "Sebenarnya sih nggak ada. Cuma mau nanya sesuatu. Boleh kan?" ujar Azhar santai sembari duduk di atas meja Jerry dan mencondongkan wajahnya ke wajah Jerry. Nanya apa?" ujar Jerry gugup. "Nggak mungkin kita bicarakan itu di sini. Pulang sekolah nanti, kami berdua akan nungguin kamu di gerbang," ujar Azhar dan dianggukan oleh Jerry. Pukul 14.45, sekolah Alea telah usai. Terlihat dua orang pemuda yang berdiri di pintu pagar, menantikan seseorang yang tak kunjung keluar. Iya, merekalah Alea dan Azhar yang sedang menanti kedatangan Jerry. Kemana sih belagu itu? Awas saja kalau dia gak datang." Alea mencabik kesal sembari menyeka keringat. Alea," terdengar seseorang yang menyangkut namanya. "Dini, kenapa baru muncul hari ini? Selama ini kamu kemana aja?" tanya Alea beruntun. Aku nggak tahu. Beberapa hari ini, aku sangat kesulitan untuk menampakkan diri ke kamu," ucap Rodini. Azhar yang melihat Alea berbicara sendiri bergidik ngeri. Bulu kuduknya meremang. Jika Alea sudah begini, berarti ada makhluk halus. "Lea, kamu ngomong sama siapa?" ujar Azhar berusaha tenang. "Itu, ada Dini di sini," ujar Alea singkat. "Din, apa benar Jerry adalah sahabat terdekat kamu?" ujar Alea pada Dini. Belum sempat Dini menjawab, ia telah menghilang bagaikan kepulan asap. "Hai," ujar seorang pria yang sedang dinantikan oleh Azhar dan Alea. "Nah, datang juga. Ayo ikut kami. Kita bicarakan di kafe dekat sini,"
ajak Azhar pada Jerry yang disetujui olehnya. Sepanjang perjalanan menuju kafe, Alia selalu merasakan hal yang janggal yang ada pada Jerry. Namun sialnya, tak dapat ia tebak apa itu. Dari segi aura, Jerry tak memiliki aura apapun, ataupun roh-roh juga tak ada yang melekat pada dirinya. Lantas apa yang membuat janggal pada diri Jerry? Usai menghabiskan makanannya, barulah Azhar menanyakan beberapa pertanyaan kepada Jerry. Oke Jer, maaf sebelumnya jika aku dan Alia sering berkata kasar ke kamu. Ada banyak hal yang ingin aku tanyakan. Ini menyangkut pautkan almarhumah Dini, ucap Azhar. Baiklah, apa yang ingin kalian tanyakan, ucap Jerry. Kamu apa udah lama deket sama Dini, ujar Alia dengan terus memperhatikan gerak-gerik tubuh Jerry. Kami temenan udah sejak kelas 10. Aku udah anggap dia kayak saudara aku sendiri, jawab Jerry santai, dan tak ada gerak yang mencurigakan dari Jerry. Waktu tragedi Dini yang mati mengenaskan, apa kamu ada di sana? Kali ini Azhar yang bertanya. Ya enggak lah, kalau aku di sana enggak mungkin jasad Dini ditemukan pagi besoknya, jawab Jerry. Tapi kamu kan orang pertama yang menemukan jasadnya itu, ucap Azhar lagi. Iya, aku juga dipanggil sebagai saksi, jawab Jerry. Pertanyaan demi pertanyaan yang dilontarkan oleh Azhar dan Alia dijawab lancar oleh Jerry. Tak ada yang mencurigakan. Ekspresi Jerry juga tak mencurigakan. Sebelum Dini mati, apa dia ada menghubungi kamu, Jer? Tanya Alia. Terakhir kali waktu dia bilang dia pulang lebih lambat karena jadwal dia piket, ujar Jerry memberi jeda. Terus tiba-tiba ucapan kami terputus begitu saja. Ya aku pikir HP-nya Dini lowbat, sambungnya lagi. Lantas apa kamu gak curiga? Ujar Lea lagi, kali ini dengan tatapan tajam. Enggak lah, Dini emang sering gitu, ujarnya santai. Apa Dini punya pacar? Tanya Alia. Punya, iya Dini punya, jawab Jerry. Siapa? Siapa namanya? Tanya Azhar. Namanya Fadil, kelas 12 IPA 3, jawab Jerry. Oke Zar, catat hal yang penting. Fadil, IPA 3, ujar Alia pada Azhar sembari memberi komando untuk menulis di kertas. Terima kasih Jer, mari berteman, ujar Alia dengan senyumannya yang manis sembari mengulurkan tangannya kepada Jerry sebagai tanda kerjasama dan tanda pertemanan dan disambut baik oleh Jerry. Suara pintu terketuk. Kak Lea? Suara seseorang gadis kecil yang lembut membuyarkan lamunannya. Alia melangkahkan kakinya mendekat ke arah pintu dan membukanya. Iya dek, ada apa? Tanya Alia. Ini kak, ada surat untuk kakak, jawab adiknya. Dari siapa dek? Tanya Alia. Gak tahu kak, udah buka aja, ujar adiknya. Oke, makasih ya. Sudah sana main lagi, kakak mau istirahat dulu, ujar Alia lembut, dan segera ia menutup pintu kamarnya, lalu membuka isi surat tersebut. Betapa terkejutnya Alia saat ia membuka surat itu dan membacanya. Berhenti mencari tahu. Apa-apaan ini? Aku gak pernah kok nyari tahu. Jadi ceritanya mau neror, gumam Alia dengan menatap sinis ke arah surat yang ia terima dan mulai menemukan kertas itu. Segera ia buang, bahkan ia bakar hingga menjadi abu. Pagi yang cerah, kicauan burung yang merdu, sayup-sayup cahaya matahari masuk menjelajah seisi kamar Alia. Tepat pukul 11.00, Alia sudah berpakaian rapi, mengenakan kaos panjang putih dengan rok krimnya, sling bag putih yang melingkari pinggangnya, serta sepatu krim yang menambah kesan keren pada diri Alia. Mau kemana Lea? Tanya ibunya. Ada janji sama teman bu. Lea pergi dulu ya bu. Assalamualaikum, ujar Alia. Sebelum pergi, Alia mencium punggung tangan ibunya. Ia melangkahkan kakinya menuju pagar rumahnya. Ia menunggu kehadiran seseorang. Iya,
Alea hari ini masih dengan rencananya yang sama, menguak kasus kematian misterius yang dialami almarhumah Dini. Bunyi klakson mobil yang menghampiri Alea. "Lea, ayo naik," ujar seseorang dari dalam mobil, yang tak lain adalah Azhar. Alea dan Azhar sudah tidak sabar untuk menanyakan banyak hal yang belum bisa mereka pecahkan kepada Jerry. Iya, sekarang mereka tengah menuju kediaman Jerry. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Kalian berdua sudah datang. Bentar ya, aku ganti baju dulu," ujar seorang pria berkacamata dari arah dalam rumah yang tak lain adalah Jerry. Sekarang di dalam mobil, Azhar bertambah satu nyawa. Jadi sekarang tujuan kita kemana nih?" tanya Alea. "Ya, ke rumah pacarnya Dini lah," ujar Azhar dengan tatapan fokus menyetir. "Kamu tahu kan rumahnya Fadil, Jer?" sambungnya lagi. "Iya, tahu. Ntar di perempatan belok kanan," jawab Jerry sembari memberi petunjuk jalan. Azhar mengikuti arah yang diberikan oleh Jerry. Seketika mereka berhenti tepat di depan rumah berwarna hijau daun pisang dengan pagar putih serta halaman yang cukup lumayan luas. "Ya udah, ayo masuk," ajak Alea. Azhar mengetuk pintu beberapa kali. "Maaf, mau cari siapa?" ujar seorang perempuan parubaya dengan pakaian yang lusuh. Dialah pembantu di rumah besar ini. Apa Fadilnya ada, Mbok?" ujar Jerry. "Dan Fadil lagi keluar kota. Baru aja pergi sore kemarin," jawabnya. "Pulangnya kapan, Mbok?" tanya Jerry. "Kalau nggak ada halangan, besok malam mungkin baru nyampe. Ada perlu apa sama Den Fadil? Ntar disampein kalau emang penting," ucap perempuan parubaya itu. "Nggak penting-penting amat kok, Mbok. Ya udah, Mbok, lusa kami kesini lagi," ujar Jerry, kemudian berpamitan dengan perempuan itu. "Yah, Zar, gimana dong? Sia-sia dong kita hari ini," ujar Alea kesal. Sampai singkat cerita, Jerry yang kembali diantarkan pulang dan keduanya pun memutuskan untuk pergi ke rumah Dini. Alea dan Azhar telah sampai di rumah kediaman almarhumah Dini. Sepi, tak ada orang, halamannya yang berantakan, seperti tak terurus. "Zar, kamu yakin ini rumahnya?" tanya Alea ragu pada Azhar. "Kayaknya sih gitu, dari alamat yang diberikan betul sih, ini rumahnya," jawab Azhar. "Kok kayak gak ada manusia gitu?" tanya Alea. "Udah deh, kita masuk aja dulu," ucap Azhar. Azhar dan Alea melangkahkan kakinya menuju rumah Dini. Memang sepi, seperti tak berpenghuni. Pagarnya pun tidak dikunci. Azhar dan Alea mengetuk pintu beberapa kali, namun tak ada sahutan. Berulang kali mereka ketuk dan hasilnya tetap nihil. "Kan, Zar, udah aku bilang gak ada orang," ujar Alea. Namun, selang beberapa detik kemudian, tiba-tiba terdengar suara beling pecah dari arah dalam. "Shh, kamu dengar kan, Lea? Ada kok orang di dalam," ujar Azhar meyakinkan. Azhar memberanikan diri meraih gagang pintu. Alhasil pintunya tak dikunci. Langsung saja mereka berdua masuk. Ia melihat dua sosok manusia yang sudah tua. Seorang perempuan dengan wajah yang ketakutan. Di hadapannya terdapat pecahan gelas. Dan seorang pria yang menatap ke arah luar jendela. Tak bergerak, tak bergeming. Alea langsung saja menghampiri perempuan itu. "Ibu gak apa-apa," ujar Alea sembari membantu perempuan itu berdiri. Namun tak ada sahutan dari perempuan itu. Badannya kurus kering, bibirnya pucat, serta rambut yang berantakan. "Siapa kalian?" ujar seorang pria yang berdiri menghadap keluar jendela. Sekarang telah berada tepat di hadapan Azhar, yang masih berdiri memandang Alea yang tengah membantu perempuan tadi berdiri dan membawanya ke kursi yang ada di ruang tamu. "Maaf, Pak, kami sudah lancang masuk ke rumah Bapak. Dari tadi kami sudah mengetuk pintu beberapa kali, namun tak ada sahutan, dan kami mendengar suara pecahan gelas. Kami khawatir, dan langsung saja kami masuk, Pak," ujar Azhar menjelaskan pada pria tersebut.
Beraninya kalian kembalikan putra dan putri kami, tegas pria itu dan melotot ke arah Azhar. Maksud bapak apa? Ujar Alea yang sudah berdiri tepat di samping pria itu. Kalau kalian gak bisa balikan putra dan putri saya, lebih baik kalian pergi. Pergi! Bentak pria itu dan mengacungkan ibu jarinya menunjuk ke arah pintu keluar. Alea hanya diam tak bergeming. Ia terus memperhatikan pria itu tanpa berkedip. Dan tak lama kemudian, Alea merasakan sesuatu yang sedang menyelimuti pria itu. Alea mencoba mendekat. Sekarang semakin tajam ia merasakan sesuatu. Alea memejamkan matanya beberapa detik, kemudian membukanya kembali. Dan benar saja, ia melihat aura jingga yang sedang menyelimuti jiwa pria itu. Baiklah Pak, kami akan pergi. Maaf jika sudah mengganggu, ujar Azhar kemudian mengajak Alea keluar. Saat menuju pintu keluar, tak sengaja mata Alea tertuju pada sebuah foto keluarga yang berada di atas meja di ruang pertama rumah ini. Alea memperhatikan foto tersebut, dan alangkah terkejutnya saat ia melihat ada Dani juga di foto itu. Iya, di foto itu ada pria dan perempuan tadi, serta Dani dan Dini juga ada di foto tersebut. Ini Dini kan, Lea? Ujar Azhar sembari menunjuk sosok Dini di foto tersebut. Sahut Alea yang terus saja memperhatikan foto keluarga itu. Kalau yang ini siapa? Tanjakan Azhar menunjuk sosok Dani di foto itu. Kalau ini namanya Dani, teman sekelas aku, jawab Alea. Lah, berarti Dini sama Dani seumuran dong. Mereka saudaraan? Tanya Azhar. Ya, mana aku tahu, jawab Dini. Kalau saudaraan, berarti mereka kembar dong. Tanya Azhar heran. Iya, kayaknya sih iya, jawab Dini. Sekarang Dani di mana? Tanya Azhar. Dani sudah meninggal, jawab Alea. Ya udah, ayo pergi dari sini daripada ntar nimbulin masalah lagi, ajak Azhar. Sekarang Alea dan Azhar sudah berada di dalam mobil. Alea masih terus berpikir tentang hubungan Dani terhadap Dini. Mereka sama-sama meninggal dalam keadaan mengenaskan. Dani meninggal karena kecelakaan mobil yang tidak tahu apa penyebabnya, dan Dini meninggal sadis karena dibunuh. Namun tak ada barang bukti apapun yang ditemukan dari TKP. Apa sebenarnya motif pembunuhan itu? Sesampainya di rumah, saat baru beberapa menit ia memejamkan matanya, terdengar suara teriakan ibunya dari arah dapur. Sontak saja, Alea langsung terbangun dan berlari menuju tempat ibunya berada. "Ibu, ada apa?" ujar Alea panik. "Nggak tahu, ada yang ngelempar jendela dapur," jawab ibunya. Alea mencari barang yang dilemparkan ke arah ruang dapurnya. Ia mendapatkan sebuah batu yang dibalut dengan kertas. Ia membuka kertas tersebut. "Aku sudah menegaskan untuk tidak mencari tahu. Jangan pernah ikut campur dengan urusan ini," isi kalimat di surat itu. "Biadab, dasar pengecut. Keluar ke hadapan aku sini," teriak Alea ke arah luar jendela. Bajingan kamu." Alea sudah seperti orang gila, berteriak-teriak gak jelas. "Ibu, udah istirahat saja. Biar Lea yang beresin ini," ucap Alea. "Tapi memangnya siapa yang kamu bilang pengecut, nak?" tanya ibunya. "Bukan siapa-siapa, Bu. Udah, ibu pergi sana biar Lea yang beresin," ujar Alea lagi. Hari Ahad yang muram. Di luar, cuaca sedang tidak baik. Rintik-rintik hujan yang turun membasahi tanaman-tanaman yang ada. Kaca jendela Alea penuh dengan rintikan hujan. Di setiap kamar yang sederhana, terlihatlah sosok perempuan cantik yang sedang menatapi jendela yang penuh dengan rintikan hujan. Prak! Seketika, sebuah suara yang mengagetkan Alea. Siapa? Ujar Alea, tak melihat satupun makhluk di hadapannya. "Ini, aku Dini," ucap Dini. "Kamu di mana, Din?"
Tanya Alea. Aku di sini. Kok aku gak lihat kamu? Din, ayo, jangan main petak umpet. Aku mau nanya banyak hal sama kamu. Tanya Alea kepada Dini. Ini, aku udah di hadapan kamu, Lea. Kamu jangan pura-pura gak ngelihat aku. Dini, kamu di mana? Aku gak bisa ngelihat apa-apa di sini. Di sini gelap, Din. Ucap Alea. Kamu bisa dengar suara aku kan? Ikutin suara aku. Tolong aku. Aku terjerat di sini. Ucap roh Dini. Sebelah mana, Din? Din, pegang tangan aku kalau kamu bisa. Ucap Alea. Aku tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa. Roh Dini pun hanya terisak. Isak yang membuat kepala Alea semakin pusing. Alea pusing apa yang harus ia lakukan sekarang. Tak ada apapun yang bisa Alea lihat. Alea memejamkan matanya, mengikuti arah suara isakan dari roh Dini. Alea terus berjalan, dan tiba-tiba tangan Alea ditarik keras oleh seseorang. Alea pun teriak kesakitan. Akhirnya, aku bisa menangkap kamu. Dasar bodoh. Nangkap? Saya bukan binatang. Bentak Alea pada orang yang telah menariknya tadi. Dan seketika, sebuah cahaya tepat di atas matanya beberapa kali, hingga ia melihat sebuah bayangan besar di hadapannya. Bayangan itu semakin mendekat. Alea mendengar sesuatu yang bergeser di lantai, seperti suara benda tajam. Keringat Alea bercucuran. Detak jantungnya semakin cepat. Bayangannya semakin dekat, sehingga Alea bisa sangat jelas melihat wajah orang tersebut. Dengan sebuah benda berkilau di tangan kanannya, ia mengangkat benda tersebut, dan benda tersebut adalah pedang. Akhirnya, hidup kau berakhir seperti ini, gadis malang. Alea terus saja meronta untuk pergi dari tempat itu. Namun sial, setiap ia berlari, selalu saja ia kembali ke tempat semula. Rasakan ini, rasakan, ujar orang tersebut dengan suara mengerikan dan mengangkat tinggi pedang itu. Dan terjaga. Dek, mimpi apa lagi ini? Siapa dia di balik topeng? Gumam Alea sembari menenangkan dirinya. Ia beristighfar berkali-kali, membacakan ayat kursi agar dirinya lebih tenang. Alea pun bangkit dari tempat tidurnya. Ia hendak berwudu. Ia langkahkan kakinya menuju kamar mandi sederhananya. Namun, alangkah terkejutnya ia saat melihat bahwasanya bak mandinya penuh dengan darah. Alea mengucek matanya beberapa kali. Seketika saja, darah itu langsung hilang. Oke Lea, ini hanya halusinasi. Ingat, halusinasi. Batinnya usai berwudu. Ia melanjutkan tidurnya kembali. Esok paginya, Alea dan Azhar kembali melanjutkan misinya. Tak terasa, sudah 30 menit perjalanan. Akhirnya mereka sampai di rumah kediaman almarhum Dani. Mata Alea berputar-putar mengelilingi rumah itu. Ia tak merasa ada hal yang aneh. Namun di lubuk hati Alea, ada hal yang mendorong Alea untuk terus masuk ke dalam. Ya udah Azhar, ayo turun, ujar Alea sembari melepaskan sabuk pengamannya. Assalamualaikum, permisi. Mereka mengucapkan salam bergantian. Namun tak ada sautan dari dalam. Dedaunan yang berserakan di sebuah rumah mewah, taman yang tak terawat, serta teras rumah yang sudah banyak dipenuhi dengan semut hitam yang memberikan kesan horor. Alea hanya diam. Memang sedari tadi, Alea sudah banyak melihat jenis makhluk tak kasat mata yang ada di sekeliling rumah. Namun, Alea tentunya tak memberitahu apapun pada Azhar. Ya udah Azhar, kita pulang aja yuk, ajak Alea sembari menarik tangan Azhar untuk keluar dari pekarangan rumah itu. Namun saat mereka telah berada di luar pagar, seorang ibu-ibu menghampiri mereka. Cari siapa nak? Ucap ibu itu. Anu bu, orang yang ada di rumah ini kemana ya? Ujar Alea. Oh, udah pindah nak, jawab ibu itu. Apa? Pindah? Ujar Azhar dan Alea serempak. Pindah kemana bu? Tanya Alea.
Nggak tahu nak, semenjak kehilangan anaknya. Orang di rumah ini pindah tak tahu kenapa, jawab ibu itu lagi. Oh begitu ya bu, makasih ya, ucap Azhar dan Alea. Kalau begitu saya pamit dulu, ujar Alea dengan tatapan kosong. Sekarang mereka berdua sudah ada di dalam mobil. Hari Senin usai upacara, Alea bergegas ke toilet wanita untuk mengganti pakaian putih abu-abunya dengan seragam olahraga. Alea bergegas keluar. Namun, Alea mendengar suara aneh di balik bilik toilet yang Alea gunakan untuk mengganti pakaian. Alea mendekati bilik itu. Alhasil, ia tak menemukan apa-apa. Alea melangkahkan kakinya menuju pintu keluar. Namun, pintu itu tiba-tiba terkunci. Alea mencoba menggedor-gedor pintu, bahkan teriak, tapi tak ada sautan dari luar. Berkali-kali Alea teriak, hasilnya pun nihil. Tetap tak ada sautan dari luar. Alea merasakan ada hal yang janggal di toilet. Ia merasakan ada seseorang di dalam bersamanya. Namun bukan makhluk tak kasat mata. Alea membalikkan tubuhnya. Matanya berkeliaran di seluruh penjuru toilet. Tak ada siapa-siapa, batin Alea. Tak lama kemudian, Alea mendengar suara bilik terbuka. Alea menelan paksa ludahnya. Ia melihat sosok yang ada di mimpinya. Seseorang pria mengenakan hoodie hitam dan topeng yang menutupi wajahnya. Ia menunduk, namun ia tiba-tiba mengadahkan wajahnya sejajar dengan wajah Alea. Ia mencoba mendekati Alea. Sontak saja, langsung membuat Alea panik. Jangan mendekat, jangan mendekat. Kamu, jangan mendekat, ujar Alea, menunjuk pria itu dengan keringat yang telah membasahi pelipisnya. Pria itu tetap saja mendekatinya. Ia memajukan tangan kanannya, membentuk cengkraman. Teriakan Alea menjadi-jadi. Alea membalikkan tubuhnya, dan tepat 5 cm jarak Alea dengan pria itu. Mata Alea membulat, melotot saat cengkraman tangan pria itu telah berada di lehernya. Lepasin, lepasin, ujar Alea tersendat. Namun, semakin kuat saja cengkraman pria itu. Zar, tolongin aku Zar, batin Alea. Perlahan cairan bening keluar dari ekor matanya. Alea mencoba meronta. Namun tiba-tiba, pria itu terpelanting jauh. Sebuah makhluk menolong Alea. Penglihatan Alea memburam, nafasnya sedikit sesak. Ia menatap makhluk yang menolongnya. Terakhir, Alea melihat pria itu menghilang. Alea pun pingsan. Alea mengedipkan matanya berkali-kali. Kepalanya pun sedikit pusing. Badannya juga sedikit panas. Alea melihat Azhar yang tengah berada di sisi ranjang UKS. Lea, kamu kenapa bisa terkunci sih? Ujar Azhar lembut. Gak tahu Zar, jawab Alea dengan tangan yang masih memijit pelan jidatnya. Sesampainya di rumah, Alea yang lelah dengan keadaan, ia mencoba untuk tidur beberapa menit karena kepalanya masih terasa pusing. Baru saja ia ingin menutup matanya, tiba-tiba ia mendengar pecahan piring dari arah dapur. Alea bergegas lari ke arah dapur. Ia mendapati Nadine yang tengah terluka parah. Darah yang menggelinang mengotori lantai dapur. Nadine, teriak Alea histeris. Tanpa pikir panjang, Alea menggendong tubuh mungil adiknya itu. Segera ia menelpon taksi dan mengantar adiknya ke rumah sakit terdekat. Lama Alea menunggu hasil pemeriksaan dokter. Alea yang mondar-mandir dengan ujung ibu jari yang digigit merasa sangat khawatir. Handphone Alea berbunyi. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang tidak dikenal. Kan sudah kuperingatkan, berhenti untuk mencari tahu. Inilah yang terjadi jika kamu terus membangkang. Kalimat isi pesan itu. Hah? Dipikir dia aku takut, ujar Alea seringai. Alea menggenggam HP-nya, kuat-kuat menahan seluruh amarah yang ada. Pengecut, kalau punya urusan sama aku, jangan lampiaskan ke keluargaku. Bajingan, ujar Alea frustasi. Alea, ujar seseorang memanggil namanya. Alea menoleh ke sumber suara. Kamu, kenapa ada di sini? Ujar Alea
berusaha menyembunyikan kemarahannya. "Adik aku sakit. Kamu kenapa di sini?" tanyanya. "Adik aku juga sakit." "Ah, sakit karena apa?" "Jer, bisa nggak sih jangan lontarkan pertanyaan? Pusing, tahu nggak?" ujar Alea kesal, kemudian pergi. Jerry hanya menatap bingung pada Alea yang terlihat marah padanya. Alea tak peduli pada pertanyaan yang Jerry lontarkan padanya. Alea pergi menuju toilet. Ia membasuh wajahnya. Ia sudah benar-benar sangat marah. "Awas saja kalau si pembunuh ketangkap. Gak bakalan aku biarin dia melihat isi dunia ini lagi. Beraninya dia melukai Nadine," gumam Alea kesal dengan mengepalkan kedua tangannya. Alea kembali menuju ruang tunggu. Sudah setengah jam ia menunggu dokter memberi kabar. Akhirnya dokter keluar dari ruangan. "Gimana dok, keadaan adik saya?" ujar Alea berparas serius. "Adik kamu kekurangan banyak darah. Tapi alhamdulillah sudah kami atasi dengan baik. Sekarang kondisinya masih lemah," ujar dokter itu panjang lebar. "Apa boleh saya masuk dok?" tanya Alea. "Tentu boleh, silahkan," jawab dokter. Alea terburu-buru mendekati adiknya. Dilihatnya adiknya yang tengah berbaring dengan selang darah di lengan tangannya, oksigen yang menutupi hidung dan mulutnya. Alea mengelus puncak kepala adiknya. Alea masih berkelana di lamunannya. Banyak hal yang ia pikirkan. "Pokoknya, kasus ini harus tuntas hari ini juga," tegas Alea dalam hati. Pelajaran pertama, biologi. Alea sangat memperhatikan guru yang menjelaskan di depan. Begitu juga dengan teman-temannya yang lain. Namun, perhatian Alea teralih oleh makhluk tak kasat mata yang pernah menghasut almarhumah Dani untuk bunuh diri, yang berhasil rencananya Alea gagalkan. Ia tersenyum menyeringai kepada Alea, menampakkan giginya yang tajam, lendir yang menyapu lantai, serta daging yang telah membusuk. Alea merasa jijik dan mual melihat semua itu. Makhluk menatap tajam ke arah Alea. Alea berusaha fokus kepada guru dan mengabaikan makhluk itu. Makhluk itu tampak marah telah diabaikan oleh Alea, kemudian pergi menghilang. "Syukurlah udah pergi," gumam Alea lega. Alea juga bingung. Beberapa hari Rohdini tidak menampakkan diri padanya. Sempat waktu itu ia menampakkan diri pada Alea. Namun anehnya, Alea tak dapat melihatnya. Alea merasa ngantuk di kelas. Ia izin pada guru untuk mencuci muka. Alea melangkahkan kakinya menuju keran air yang ada di penghujung kelasnya. Ia membasuh wajahnya hingga rasa kantuk itu hilang. Saat Alea berbalik badan, sekilas Alea melihat sosok pria yang mencekiknya kemarin. Alea pun geram akan ulahnya pada Nadine. Alea pun berteriak ke arahnya, kemudian mengejarnya. Pria itu berlari dan tiba-tiba menghilang. Selembar kertas yang sudah diremuk menarik perhatian Alea. Alea mengambil kertas itu dan membukanya. "Ah, pengecut, berani main belakang," ujar Alea geram dan meremukkan kertas itu. Alea tengah bersiap-siap untuk memecahkan kasus malam nanti. Alea sudah tak bisa menahan amarahnya yang telah bergejolak. Ia menyiapkan sebuah hoodie hitam dengan celana levis dongker yang tak terlalu ketat, sepatu berukuran pas-pasan pada kakinya. Sekarang masih pukul 16.55. Alea tak sabar menunggu malam. Ia membuka kembali kertas yang telah ia rembuk tadi. "Kamu berani membangkang. Cepatlah temui saya jika kamu berhasil menemukan saya. Manusia bodoh seperti kamu tak akan pernah kembali dengan selamat. Selamat bermain." Setiap kali Alea membaca isi surat itu, ingin rasanya Alea mencabik-cabik tubuh pria itu. "Pengecut, sebelum berurusan sama manusia gak berotak, mending aku selidikin kasus kematian Rohdini dulu. Ini pasti kaitannya sama kematian Dini," gumam Alea. HP pun berbunyi. Satu pesan masuk di HP Alea. "Lea, sekarang aku berangkat ke rumah Fadil. Habis maghrib baru aku ke kantor polisi lagi. Kamu jaga diri kamu baik-baik." Pesan itu dari Azhar. Alea hanya membaca pesan singkat dari Azhar. Usai sholat maghrib di masjid, sudah pukul 18.45.
Azhar melajukan mobilnya menuju rumah Fadil. Tak butuh waktu lama, akhirnya Azhar sampai di kediaman Fadil. Azhar mengetuk pintu rumahnya. Beberapa saat kemudian, wanita parubaya yang lain adalah pembantu di rumah ini membukakan pintu. "Maaf, cari siapa, Den?" ujar wanita itu. Fadilnya ada, Mbok," ucap Azhar. "Dan Fadil lagi keluar beli makanan. Bentar lagi dia pulang kok," ucap pembantunya. "Bentar lagi ya, Mbok. Boleh saya nunggu?" ucap Azhar. "Den, siapanya Den Fadil?" tanya pembantunya itu. "Aku temannya, Mbok," ucap Azhar. "Ya udah, nunggunya di dalam aja ya," ucap pembantunya. Kurang lebih sudah setengah jam Azhar menunggu kedatangan Fadil. Namun Fadil tak kunjung tiba. Azhar menghabiskan secangkir teh yang telah disuguhkan untuknya. Ia melihat sekeliling rumah Fadil, terutama bagian ruang tamunya. Azhar menatap pas foto berisikan Fadil dan keluarganya. Mata Azhar terbelalak saat menemukan foto Jerry dan Dani yang ada di foto keluarganya. Kenapa ada si cupu di foto ini? Apa ada kaitannya sama si Fadil?" batin Azhar. Saat Azhar memandang foto keluarga itu, tiba-tiba suara pintu terbuka dari arah depan menyembulkan kepala seseorang. "Maaf, Anda siapa?" tegur pria itu pada Azhar yang sedang beradu iris dengan pria itu. Kenalin, saya Azhar," ujar Azhar dengan senyuman yang merekah. "Cari siapa?" tanya pria itu. Aku cari Fadil," jawab Azhar. "Oh, ada urusan apa sama saya?" ujar Fadil sembari melepaskan jaket hitam yang ia kenakan, kemudian mengajak Azhar duduk di hadapannya. "Apa benar kamu mantan kekasih Dini?" tanya Azhar dengan tergesa-gesa. Iya, raut wajah pria itu berubah menjadi lesu. "Apa kamu ada kejadian waktu Dini meninggal?" tanya Azhar lagi. "Apa kamu polisi?" ujar Fadil balik bertanya. "Enggak, saya bukan polisi. Ada hal yang ingin saya tanyakan," ucap Azhar. "Hal apa?" tanya Fadil. "Ya udah, tolong jawab pertanyaan yang saya kasih tadi," ujar Fadil. "Maaf, waktu itu saya nggak ada di kejadian itu. Lagian sebelum dia meninggal, saya sudah tidak lagi bersama dia," ujar Fadil. "Kalau boleh tahu, Jerry siapanya kamu?" tanya Azhar. "Oh, itu adik saya," jawab Fadil. "Oh, begitu. Terakhir kali kamu berbincang dengan Dini kapan?" tanya Azhar lagi. Saya lupa. Oh ya, sebentar, saya mau ke dapur dulu." Fadil beranjak dari tempat duduknya. Azhar menatap dengan inten gerak-gerik dari Fadil. Menurut Azhar, tak ada yang perlu dicurigai dengan Fadil. Lama Azhar menunggu Fadil balik, namun tak kunjung datang. Azhar merasa ada hal yang janggal. Semua ruangan itu sunyi. Tak ada suara sedikit pun. Bahkan detik jam yang tadi terdengar, sekarang pun redam. Perlahan, Azhar melangkahkan kakinya menyusul Fadil yang mengaku hendak ke dapur. Azhar tak melihat satu orang pun di dapur. Azhar mulai was-was akan keadaan. Azhar pun berbalik badan hendak keluar dari dapur. Namun tak jauh dari hadapannya, berdirilah sosok pria mengenakan jaket hitam yang tengah menutupi seluruh kepalanya dengan sebilah pisau yang ada di genggaman tangannya. Pria itu mendekat ke arah Azhar. Spontan saja, Azhar menjauh dari pria itu. Azhar berlari ke arah pintu luar. Namun setibanya di sana, pintu itu mendadak terkunci. Azhar berbalik badan. Pria itu sudah tidak ada lagi di posisinya tadi. Azhar berusaha mencari kunci pintu, namun hasilnya nihil. Dalam benak Azhar sekarang, hanya ada satu harapannya untuk keluar. Jendela. Iya, Azhar menyingkap kain gorden. Didapatnya, sosok pria tadi sedang menunggunya di luar jendela. Keringat bercucuran di pelipis Azhar. Tenang, Zar, tenang. Batin Azhar menenangkan dirinya. Digurungnya niat untuk keluar dari jendela. Ia menunggu sampai sosok itu tidak ada. Ia mengintip lagi ke arah jendela. Azhar menghela nafas saat ia tak menemukan sosok pria tadi. Azhar, seseorang memegang pundak Azhar. Azhar pun terkejut. Dengan sigap,
Azhar meraih tangan yang ada di pundaknya. Azhar menoleh ke sumber suara. Fadil, Fadil, ujar Azhar melotot. Kenapa? Tanyanya bingung. Gak kenapa-napa. Saya pamit pulang dulu ya. Maaf telah mengganggu waktu Anda, ucap Azhar. Oh ya, silakan. Fadil mengantar Azhar hingga ke depan gerbang dan menunggunya sampai mobilnya melaju. Di tengah perjalanan, Azhar merasa janggal dengan Fadil beserta Jerry. Alea, gumam Azhar saat teringat pada Alea yang tengah bersama Jerry. Iya, Alea dari tadi belum mengasih kabar. Azhar meraih handphonenya, mencari kontak Alea dan menelponnya. Di lain tempat. Nah, di sini Jer, ujar Alea menunjuk ke arah rumah Dini. Alea yang tengah berdiri berhadapan dengan sosok itu. Sosok itu semakin mendekat ke arahnya. Kaki Alea bergetar. Ingin rasanya ia berlari, namun berat sekali kakinya untuk melangkah pergi. Zar, tolong aku Zar, ujar Alea lirih. Dan brak, semua benda tumpul mendarat di kepala Alea hingga Alea terjatuh tersungkur dan tak sadarkan diri. Azhar sudah hampir sampai di lokasi. Namun saat ia belok kanan di perempatan, sekelebat bayangan melintas di depan mobilnya yang membuat konsentrasi Azhar teralih. Azhar membanting setirnya hingga menabrak tiang listrik yang ada di dekat perempatan. Mobil bagian depan hancur remuk. Untungnya Azhar tak terluka parah. Hanya saja Azhar sedikit pusing. Azhar merehatkan tubuhnya sejenak sampai pusingnya sedikit berkurang. Alea mengedipkan matanya beberapa kali. Cahaya yang berada tepat di atas kepalanya membuat mata Alea harus menyimpit. Alea tengah duduk di kursi dengan tubuh yang dililit dengan tali. Ini sama seperti di dalam mimpinya. Hanya saja ia di dalam mimpinya tak diikat seperti ini. Alea memandang sekitarnya. Mata Alea tertuju di bagian pojok ruang. Sebuah bayangan putih sayup-sayup yang berhasil Alea tangkap dengan kedua bola matanya. Dini. Alea terbata sambil mengedipkan matanya berkali-kali. Ia melihat sosok itu tengah berada di dalam jeratan. Alea kenal betul dengan sosok yang ada di belakang Dini. Memeluk erat Dini sehingga Dini tak bisa bergerak. Iya, itu adalah makhluk tak kasat mata yang membenci Alea. Dia yang menghasut Dani waktu itu. Alea yang menggagalkan rencananya dan menyelamatkan Dani. Oleh sebab itu, makhluk itu sangat membenci Alea karena Alea ikut campur urusannya. Alea masih berusaha melepaskan ikatan yang ada di tubuhnya sembari mencaci maki suara yang menggema. Dini pun memperingati Alea. Ia juga sangat berusaha melepaskan diri dari pelukan iblis. Oh, jadi kamu iblis kan? Ah, ngapain masuk ke tubuh manusia? Ujar Alea marah serta mengejek. Karena teman kamu yang minta. Lagian teman kamu memuja iblis. Alea pun terbelalak tak percaya. Jerry selama ini memuja iblis. Lantas, kenapa kamu memasuki dia? Apa dia juga memuja kamu? Ujar Alea. Dia yang menumbalkan saya. Saya sudah jadi tumbal dan dua saudara yang malang, ujarnya. Dia pun menunjuk roh Dini. Mereka juga jadi tumbal dari manusia yang tengah saya masuki sekarang. Kamu pikir jadi tumbal enak? Saya tidak akan membiarkan satu makhluk pun yang pernah menyakiti saya lolos, ujar sosok itu geram. Jadi selama ini Jerry seorang pemuja iblis dan dengan tega menumbalkan sosok sahabatnya sendiri, batin Alea. Lalu kenapa kamu menahan saya? Saya salah apa? Ujar Alea berteriak. Karena kamu ingin menyelesaikan kasus Dini. Jika kamu menyelesaikan kasus Dini, otomatis Dini sudah tenang dan kembali ke alam baka. Dan saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Ucapannya berhenti sejenak. Bagaimana kalau kita ke neraka sama-sama? Sosok itu menyeringai ke arah Alea. Iya,
mengeluarkan sebilah pisau pedati yang mengkilap. Tidak, tidak, lepaskan saya. Alea memberontak hebat, sehingga kursi yang ia duduki bergeser sedikit demi sedikit. Sosok itu mulai mengangkat pisau itu 100 cm di atas kepala Alea. Saat ia akan menghujam kepala Alea, brak! Seseorang melabrak sosok itu, hingga sosok itu terjatuh dan pisau yang ia pegang terlempar jauh dari posisinya. Lea, kamu gak apa-apa? Azhar melepaskan ikatan yang ada di tubuhnya Alea. Zar, kening kamu berdarah. Alea memegang kening Azhar yang berlumuran darah. Gak penting, kita harus pergi dari sini. Azhar menarik tangan Alea, berlari menuju keluar. Namun pintu itu tertutup saat Azhar dan Alea mendekati pintu itu. Tubuh Jerry semakin lama semakin membesar. Alea menelan paksa salivanya, semakin membesar, dan akhirnya tubuh Jerry meledak. Darah bercipratan kemana-mana hingga mengenai pipi Alea dan Azhar. Alea berteriak histeris. Sosok yang berada di tubuh Jerry sekarang menampakkan wujud aslinya. Besar, tinggi, dengan warna coklat tua. Daging yang membusuk mengeluarkan ratusan belatung. Aromanya sangat busuk. Alea tak tahan mencium aromanya hingga Alea muntah. Azhar yang melihat Alea muntah, ia memeluk Alea ke dalam dekapannya. Makhluk itu mendekati mereka berdua. Azhar langsung pasang badan melindungi Alea. Mudah saja bagi iblis itu menyingkirkan Azhar, hanya dengan satu telunjuk yang ia gerakkan. Azhar pun sudah terpelanting, tubuhnya menghantam dinding. Azhar berusaha bangkit. Saat iblis itu menyentuh Alea, sontak saja Azhar melempar kursi ke arah iblis itu. Iblis itu menoleh ke arah Azhar yang mendekatinya. Iblis itu menggerakkan telunjuknya ke atas. Tubuh Azhar ikut naik ke atas. Azhar meronta-ronta di udara. Alea pun tak tinggal diam. Perlahan ia bangkit menguatkan tubuhnya. Ia berjalan tertatih ke arah iblis itu. Iblis itu pun menyeringai ke arah Alea dan melemparkan Alea hingga menghantam pintu keluar. Azhar yang tengah berada di udara berteriak histeris saat iblis itu merumbuhkan tubuhnya. Azhar terus merontah. Ayo, keluarkan seluruh tenaga kamu, manusia lemah. Iblis itu tertawa puas saat melihat Azhar berteriak kesakitan. Manusia di atas iblis. Manusia lebih mulia dari iblis, ujar Azhar. Azhar mulai kelelahan. Nafasnya terputus-putus. Saya sudah bosan bermain-main sama kamu. Aku bunuh saja sekalian. Namun, tiba-tiba, prak! Suara dobrakan pintu yang begitu keras hingga pintu itu hancur. Angin yang begitu kencang masuk ke dalam ruangan yang Alea tempati. Terlihatlah sosok anak kecil yang berdiri di ambang pintu. Angin itu mengibaskan rambutnya. Sebuah gulungan kabut hitam yang menyeruak di sekitar tubuhnya. Matanya merah padam. Kakinya tak menyentuh lantai. Iblis itu menoleh ke arah sosok itu dan menjatuhkan Azhar. Alea berlari sekuat tenaga ke arah Azhar. Ia memeluk puncak kepala Azhar. Sosok itu memasuki ruangan. Alea terus memperhatikan sosok itu. Dekat demi dekat hingga betapa terkejutnya Alea saat sosok yang ia lihat melainkan Nadine. Nadine! Teriak Alea histeris. Nadine bukanlah Nadine. Nadine tengah dikuasai oleh satu roh. Nadine menggerakkan jari jemarinya tertuju pada sosok iblis yang menyerang Alea dan Azhar. Iblis itu terjengkang menghantam sebuah meja kayu tua. Nadine memasuki ruangan lebih dalam. Kali ini, makhluk tak kasat mata yang memeluk Dini mulai menyerang Nadine. Dengan mudahnya, Nadine menghancurkan makhluk itu. Roh Dini bebas. Roh Dini menghampiri Alea dan mengajak Alea bergegas pergi. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.